Halo guys, kembali lagi di tutorial Scratch App. Nah, kali ini kita akan buat main kita atau project yang utama, yaitu membuat semacam game sederhana menangkap bola. Nah, di tutorial kali ini kita akan membuat tutorial seperti ini, menangkap bola. Dan ada gangguannya yaitu sebuah bom. Jadi apabila kita menangkap bola yang warna biru bertambah 1, bola warna kuning bertambah 2. Apabila kita terkena bom maka skor akan berubah. Dengan waktu 30 detik. Game selesai. Seperti itu. Oke, pertama-tama teman-teman bisa memulai di lembar kerja yang baru. Di lembar kerja baru ini, teman-teman bisa menuliskan nama filenya dulu. Nah, karena kita membuat game sederhana, nanti kita tidak menggunakan sprite kucing, kita hapus saja. Yang kita butuhkan, mungkin teman-teman bisa menghias backdrop dulu. Mungkin backdrop saya pilih yang sederhana aja, blue sky. Lalu teman-teman bisa milih sprite. Teman-teman bisa milih yang ball dan taruh di sekitar sini, terus menambahkan sprite ball, lalu menambahkan sprite ball lagi 2. Nah, karena kita sudah menambahkan 2 bola di sini, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan sprite baru dengan upload. Misalkan ini. Nah, bom ini kecilkan saja. Seperti ini, nah kita sesuaikan ukurannya. Nah, sekarang kita akan mengganti warna untuk yang sprite ball 2. Kita tab kostum, kita bisa memilih ini. Nah, seperti itu. Ini bom di situ karena ini gambar cuma satu-satunya. Oke. Seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan animasi pergerakan untuk mangkoknya atau bowlnya. Ya, ini mangkok ini nanti akan diberi perintah, ya ini apabila kita tekan tanda panah ke kiri maka dia akan ke kiri, kalau misalkan ke kanan maka dia ke kanan, menggunakan tombol yang ada di keyboard kita, tanda kanan dan sama tanda kiri. Nah, selanjutnya kita akan memberikan animasi untuk si mangkok ini. Kita akan memberikan perintah apabila kita menekan tombol kiri maka dia akan ke kiri, apabila ke kanan dia akan maka akan bergerak ke kanan. Sebenarnya cukup simpel untuk perintah yang kita berikan, tetapi teman-teman harus paham betul terkait dengan koordinat yang ada dalam lembar kerja si Scratch ini. Jadi koordinatnya sama dengan yang pernah mungkin kita pelajari semuanya di matematika. Ada sumbu X dan sumbu Y. Nah, apabila kita perlu menggeser si objek itu ke kiri, maka dia akan bernilai negatif, ke kanan maka bernilai positif, seperti ini. Dan apabila horizontal maka nilai X ataupun value dari X yang kita ubah, seperti itu. Jadi misalkan kita ingin bergerak, apabila tombol ke kiri maka ubah nilai X ke min 10, min 20, min 30. Nah, itu nanti kita yang akan atur. Nah, pertama-tama untuk menjalankan animasi,
seperti biasa, teman-teman harus menyiapkan when the green flag click atau ketika bendera hijau ini kita klik. Selanjutnya kita akan menambahkan yang namanya jika, maka, if, bla bla then, maka, seperti logika yang misalkan jika kita menekan apa, maka apa yang terjadi, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan sensing, ya ini ketika kita key dari kita pilih left around ataupun yang tombol yang ada di keyboard kita ke arah kiri, kita tekan, kita masukkan di sini. Press kan berarti ditekan ya. Ketika kita menekan tombol kiri, maka yang terjadi apa? Kita tambahkan motion. Motion ini kita change nilai X-nya itu negatif 10. Tandanya kan kita kan ke arah kiri kan, berarti kan dia harus ke bernilai negatif. Seperti itu. Nah, kita coba. Nah, waktu dijalankan kenapa belum terjadi apa-apa? Karena kita perlu memberikan yang namanya forever ataupun kontrol untuk mengontrol si perumpamaan ini ataupun jika maka ini. Nah, baru kita masukkan di sini. Kalau kita jalankan terus tekan kiri, nah maka dia akan jalan seperti itu. Ke kanan belum ya, karena belum memberikan tombol ke kanan. Nah, apabila ingin memberikannya ke kanan, teman-teman tinggal duplicate saja. Tombol if-nya ini, misalkan ke kanan terus duplicate seperti itu. Kita berikan bawah. Seperti itu. Tinggal kita ganti tombolnya ini jadi right. Lalu ini ganti 10 seperti ini. Jadi kita jalankan ke kanan, ke kiri. Nah, seperti itu. Sesimpel itu. Nah, apabila teman-teman perhatikan, kalian bisa tekan ke kanan, ke kiri, dan sebagainya. Nah, apabila teman-teman coba, misalkan kita taruh nilai Y-nya, berarti kan dia di atas kan, dari sebelumnya. Nah, makanya tetap bisa bergerak. Nah, sekarang kita akan memberikan perintah gimana caranya mangkoknya itu untuk tetap aja di bawah aja. Berarti kita akan memberikan perintah untuk nilai Y-nya itu dinilai Y ini aja, seperti itu. Di sini kan teman-teman bisa lihat kan nilai X-nya berapa dan nilai Y-nya berapa. Jadi kita akan mengatur, oh ya, nilainya cukup di negatif 137 seperti itu. Kita stop. Untuk memberikan perintah agar si mangkoknya tetap dinilai Y yang sama, kita memberikan motion go to X, Y. Nah, kita memberikan go to-nya. Kita bisa kasihkan nah, apabila teman-teman geser mangkoknya terus tekan go, maka dia akan kembali ke posisi yang sebenarnya ini. Nah, cukup. Ini teman-teman gak usah ganti angkanya karena ini udah disesuaikan langsung angka yang di sini sesuai dengan mangkok tempat beradanya ini kan, jadi sama 9 dan negatif 139 seperti itu. Oke, kita jalankan sama semudah itu. Nah, selanjutnya kita akan memberikan perintah di bola kuning, bola biru, dan juga bomnya. Namun sebelum itu kita akan memberikan timer dan juga skor. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan timer atau waktu countdown-nya. Kita akan memberikan yang namanya variabel. Kita bisa membuat baru variabel, yaitu waktu. Kita pilih yang for all sprites saja, nggak apa-apa. Terus kita pilih oke. Waktunya di sini. Nah, maka nanti akan kita tambahkan di sini. Nah, untuk mengatur countdown-nya ini, kita kembali ke kontrol.
Jadi untuk tambahkan waktu, teman-teman nggak apa-apa masuk ke bowl ataupun yang active bowl nggak masalah, ataupun backdrop juga nggak masalah. Kita tambahkan when the green click atau ketika animasi kita jalankan, apa yang terjadi? Kita kembali ke variabel set, kita pilih waktu, kita katakanlah waktunya 30 detik ya, 30. Maka yang akan terjadi adalah, nah, waktunya akan jadi 30 itu karena kita akan membuat ini mundur. Kita tambahkan control wait a second, lalu kita kembali ke variable change waktu. Nah, coba kita misalkan jalankan. Nah, ketika kita teman-teman bisa klik puzzle yang di sini, kita misalkan awal 30 jadi ke 1. Nah, kenapa? Karena ketika kita set waktunya 30 wait a second, dia akan maksudnya dalam setelah 1 detik itu ngapain? Setelah 1 detik itu berlalu, maka dia akan berubah waktunya bertambah 1. Nah, karena kita ingin membuat waktunya mundur, berarti kita harus mengganti value yang ada di sini menjadi minus 1. Nah, coba kita play lagi ya. 30, 29. Nah, kenapa kok berhenti? Nah, karena kan di puzzle ini kan baru ketika animasi jalan, set waktu 30. Menunggu 1 detik, terus ganti kurangi 1, dari 29 kan. Nah, puzzle seperti ini betul. Nah, makanya kita mau memerlukan puzzle baru atau code baru, yaitu membuat pengurangan ini secara berulang. Nah, kita ada namanya repeat until. Kita masukkan change-nya itu di sini. Nah, kita perlu memberikan kondisi. Karena kita ingin membuat countdown ini sampai 0, ya ini adalah 30 sampai 0, maka kita perlu menambahkan operators sama dengan seperti ini. Repeat until, kita perlu di sini memberikan variables waktu. Setelah itu kita masukkan sama dengan 0. Kita jalankan. Nah, kenapa kok pada kita udah memberikan repeat until kok masih waktu kok tiba-tiba langsung menjadi 0? Karena kita perlu memberikan wait a second. Jadi setelah dikurangi 1, dia akan menunggu selama 1 detik ini. Kita tambahkan wait a second di sini. Seperti ini. Jadi repeat until waktu sama dengan 0 ya. Jadi seperti ini. Kita tambahkan wait 1 second. Ketika bendera hijau dijalankan, set waktu menjadi 30. Kan kita menunggu 1 detik kan. Berkurang 1 detik, menunggu 1 lagi, berkurang lagi, sampai waktu itu sebenarnya kita set sampai 0. Coba kita jalankan. Nah, seperti itu. Dia akan mundur waktunya. Nah, sampai di sini belum selesai ya teman-teman. Selanjutnya kita akan memberikan tanda apabila waktu sudah selesai, berarti kan gamenya kan akan selesai. Nah, setelah sudah selesai itu kita akan memberikan notifikasi pada game ini dengan cara mangkok ini muncul semacam teks seperti yang kita buat untuk yang storyline. Jadi kita akan menggunakan C ini, game selesai, seperti itu. Nah, kita fokus di puzzle yang waktu ini. Berarti kan ketika waktu sudah 0, repeat until waktu sama dengan 0, maka kita perlu menambahkan broadcast
memberikan pesan ini sebagai pesan waktu ada seperti 0 itu ke mangkok ya, makanya ini masih di mangkok. Kita when sama sebelumnya, when I receive message 1, ketika waktunya sudah 0, maka dia akan bilang, kita edit game selesai. Game selesai. Seperti itu. Nah, apa kita cukup hanya memberikan game selesai aja, tetapi kita akan memberikan kontrol juga, ya ini untuk memberhentikan, kita pilih stop yang ada di kontrolnya, yang memberikan this script or other script despite. Artinya kita akan memberhentikan pergerakan semua script yang ada di sprite, seperti itu. Kita akan memberikan perintah untuk stop semua pergerakan yang ada di sprite. Nah, gimana cara kita coba? Karena ini waktunya 30, saya coba ganti dulu ya selama 3 detik. Nanti teman-teman bisa ganti lagi. Ini hanya coba untuk testing aja sih. Misalkan apakah kode yang kita tuliskan ini sudah benar atau belum. Nah, makanya di 3 ya, 2. Nah, seperti itu. Itu nanti akhirnya. Terus kita perlu ganti lagi ya, jadi 30. Oke, selanjutnya kita akan memberikan animasi untuk setiap bolanya di sini. Bola kuning, bola biru, dan bomnya. Nah, kita inginkan kan adalah, karena ini game menangkap bola, berarti kan kita inginkan bola warna kuning ini jatuh dari atas sampai ke bawah kan. Dan nanti apabila gamenya berjalan, dia akan jatuh dari macam-macam tempat. Dia akan jatuh di macam-macam koordinat nilai X. Yang perlu teman-teman tahu adalah kembali lagi bahwa kita harus ingat koordinat Y dan koordinat X. Berarti kan kita menginginkan bola itu ada di koordinat Y dengan nilai 180 kan. Seperti itu nanti kita akan atur. Nah, pertama-tama seperti biasa teman-teman perlu memberikan ketika animasi ini dijalankan atau ketika bendera hijau diklik. Karena kita akan memberikan pertama random position ya, teman-teman. Random position ini agar mengeset bahwa bola ini bergerak di macam-macam tempat. Nah, seperti itu. Nah, karena random position seperti itu, kita akan menyeting untuk posisi nilai Y yang sama. Maka kita perlu set nilai Y menjadi kembali lagi 180 ya, karena agar nilainya itu sama di sini terus 180. Seperti itu. Nah, kita jalankan. Nah, seperti ini. Jadi dia akan random position, tapi dia untuk nilai Y yang tetap 180. Beda daripada sebelumnya. Selanjutnya kita akan membuat bola ini itu jatuh dari posisi Y 180 ke bawah. Yang perlu kita tambahkan adalah change nilai Y-nya itu by 10. Nah, apabila kita by 10 berarti kan dia positif. Berarti kan dia akan semakin ke atas kan. Makanya kalau misalkan teman-teman mau ingin bolanya ini jatuh, berarti kan dia harus semakin berkurang kan nilainya. Maka kita perlu ganti namanya negatif 10. Artinya nilai ini adalah 10. Bisa kita coba kita play. Nah, dia kan berganti tapi dia agak sedikit sini kan karena negatif 10. Nah, value ini juga akan mempengaruhi seberapa cepat bola ini akan jatuh. Maka kita ganti aja biar tidak terlalu lama. Kita beri value negatif 5 saja. Ketika dijalankan, kok dia masih ada tetap di atas sih? Sebenarnya ini sudah turun, tapi cuma sekali aja. Ya ini 180 dikurangi 5. Bisa kita play lagi. Nah, seperti itu. Nah, kita pinginnya kan dia dari atas ke bawah, berarti kan dia akan
terus dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5, seterusnya sampai ke bawah. Nah, yang kita butuhkan adalah kode blocksnya ini forever. Jadi kita lakukan forever atau loop pengurangan 5 ini. Nah, coba kita play. Kita play lagi, kita play lagi. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti kita selanjutnya kita akan memberikan perintah lagi apabila si bola ini sudah jatuh di nilai sekian dan X sekian itu, nanti dia mulai lagi di awal, seperti itu. Oke, selanjutnya, karena ini kan apabila bolanya sudah berjalan dari atas ke bawah, kita kan menginginkan bola itu diberi perintah untuk dia kembali ke atas dan jatuh lagi, kembali ke atas dan jatuh lagi. Nah, maka itu kita akan memberikan pengkondisian. Ya, ini kita ke control menggunakan if then. Jadi if nilai bola ini sekian, maka dia akan kembali ke atas seperti itu. Kita berikan operation. Jadi teman-teman ingat ya, apabila ada puzzle yang seperti ini, kita harus menyesuaikan, berarti kan dia membutuhkan puzzle warna hijau ini, operation seperti ini. Penyusuan puzzle-nya. Nah, kita pilih yang kurang dari. Nah, kenapa kita pilih kurang dari? Karena kan ketika bolanya ini jatuh, pastikan nilainya misalkan kurang dari 170 kan. Ketika dia sudah sampai 170, dia akan kembali ke atas. Dia akan di-set lagi nilai Y-nya ke 180 seperti itu. Nah, makanya kan di sini di yang kosong ini kita membutuhkan jika nilai Y kurang dari 50. Nah, nilai Y itu ada di motion atau Y position ya. Nah, jika Y position itu kurang dari negatif 170, sebenarnya pengaturan ini tergantung teman-teman sih, karena yang misalkan kita atur di sini 170 ya. Nah, misalkan katakan di sekitar sini, dia akan langsung kembali ke atas lagi. Nah, untuk mengeset bolanya itu kembali ke atas lagi, kita membutuhkan kode motion lagi, yaitu kode biru ini, sama halnya yang kita sudah bikin sebelumnya. Nah, pastikan kodenya random position juga ya, jadi sama, kita set nilai Y juga. Set nilai Y, pastikan teman-teman pilih yang set Y to 180. Nah, apabila sudah, ini kan cukup sekali ini. Nah, teman-teman kan ingin ketika dia udah jalan jatuh, dia kan akan berulang lagi kan, dari atas ke bawah, atas ke bawah. Nah, makanya teman-teman perlu menaruh kode blok ini tuh di dalam forever. Seperti itu. Nah, kita coba putar. Nah, seperti itu. Kan dia dari sini, jatuh lagi, dari sini, jatuh lagi, seperti itu. Cukup membingungkan sih, tapi kalau teman-teman paham alurnya ataupun logikanya, itu bakal mudah kok. Oke, selanjutnya kita akan membuat pengkondisian baru lagi, yaitu apabila bola kuning ini, pastikan teman-teman aktif di bola kuning ya. Di bola kuning ini dia akan menyentuh si mangkok ataupun touching si mangkok ini, dia akan menambah skor ataupun berapa skor yang didapatkan. Nah, sebelum itu teman-teman perlu membuat variabel. Ya, ini kita akan membuat variabel baru. Kan tadi kan sebelumnya kita punya waktu. Nah, sekarang kita bikin variabel baru, yaitu skor. Nah, di skor ini kita bisa letakkan di ujung sini aja nggak apa. Nah, skor ini. Nah, untuk memulai sama seperti biasa, kita menambahkan when bendera hijau diklik, kita setting skornya dulu, kembali ke variabel, set skornya 0 ya, karena belum dapat skor kan, berarti kan dia skor, kita set skor awal menjadi 0. Nah, selanjutnya kita akan memberikan pengkondisian apabila bola kuning ini menyentuh mangkok, maka dia akan mendapatkan skor 2, katakanlah seperti itu. Menyentuh mangkok, maka skornya akan berubah ya. Di
sini kita memerlukan kontrol atau pengondisian jika maka atau if then ini lagi. Nah, setelah itu kita perlu pengkondisian ini kan untuk mengisi puzzle yang di sini. Berarti kita memerlukan sensing, ya ini ya, memberitahu apabila si bola ini menyentuh mangkok. Ini kita beli ini touching karena ini adalah kode blok untuk si kuning atau bola kuning ini. Maka if bola kuning menyentuh mangkok, maka yang dilakukan apa? Kita set skornya itu atau change skornya itu bertambah 2. Nah, setelah dia bertambah 2 itu, kita kembalikan lagi posisi dari bola itu ke atas. Ini go to random position dan set y-nya 190 seperti kode biru yang sebelumnya seperti ini. Teman-teman bisa kembali ke motion atau teman-teman bisa duplikat aja dari di sini. Klik kanan, duplikat. Nah, kita letakkan di sini. Seperti itu. Nah, setelah sudah, ini kita perlu lakukan berulang. Jadi apabila tidak hanya cukup sekali, tapi berulang-ulang, kita tambahkan control loop atau forever. Jadi seperti ini. Jadi kan apabila nanti sekali, terus apabila kita menyentuh lagi, dapat lagi, dan seterusnya. Bertambah 2. Kita taruh di sini. Seperti itu. Nah, kita bisa coba. Nah, bertambah 2. Nah, seperti itu. Nah, apabila tidak menyentuh, nah maka skornya tidak bertambah. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk bola biru dan bomnya. Oke, selanjutnya karena kita udah bikin untuk menyentuh dan bertambah skor, kita bisa menambahkan sound ataupun suara apabila sudah menyentuh, dia akan ada suaranya. Sama seperti sebelumnya, teman-teman, kita bisa menambahkan suara ini. Mungkin kita tambahkan suara pop ini ya. Dan di sini ada pengaturan faster, slower, louder. Kalau misalnya teman-teman, oh ini kurang keras dan sebagainya, kita bisa pilih. Ini kita buang aja di sini, kita pilih yang pop aja. Selanjutnya kita akan memberikan kode block sounds, play atau start ini ya, start sound pop. Nah, kita berikan di sini aja. Nah, kenapa kok kita perlu memberikan di sini? Karena ini kan jadi urutan, berarti ketika si bola ini menyentuh, dia akan berbunyi dulu, baru bertambah skor, dan nanti kembali seperti itu. Secara urutannya, secara linear urutannya. Seperti itu. Setelah itu, kita belum selesai ya teman-teman untuk kode blok yang bola warna kuning ini. Nah, teman-teman kan ingat waktu di mangkok, kembali ke mangkok ini kan broadcast message 1 kan. Nah, kita perlu menambahkan when I receive message 1 ini, kan berarti kita ingin bola itu bergeraknya berhenti. Sama halnya kayak ini, berarti kita kembali ke bola kuning, kita tambahkan when I receive message 1 ketika mendapatkan pesan 1 itu, ketika gamenya itu udah selesai, si bola ini kita minta untuk berhenti. Cukup gampang, teman-teman cuma menambahkan stop ini aja. Stop, lalu pilih other script in the sprite. Jadi kita memberhentikan semua script untuk semua script yang ada di sprite si bola kuning ini. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, teman-teman, kita akan memberikan pemrograman yang sama ataupun kode blok yang sama untuk warna biru dan bom. Nah, hanya bedanya di biru ini, misalkan kita katakanlah skor yang kita dapatkan adalah 1 dan bom ini nanti berkurang 3. Yang perlu kita ganti adalah hanya skornya aja. Nah, untuk memberikan kode blok di sini, nanti teman-teman nggak usah bikin dari awal lagi, jadi tinggal duplikat code-nya aja di sini, terus kita taruh di bola biru. Caranya gimana? Nah, di paling bawah di sini kan ada yang namanya backpack kan.
atau backpack kan kayak semacam tas. Ya, jadi kode blok yang di sini nanti diduplikat dulu, kita taruh di backpack. Kita buka backpacknya, kan masih kosong, kita tinggal taruh script yang pertama itu, lalu script kedua kita taruh juga, script yang ketiga juga kita taruh juga. Nah, tiga-tiganya kan ini udah masukkan. Kita masuk ke bola warna biru, tinggal kita taruh aja di sini. Nah, kita taruh lagi. Kita taruh yang terakhir. Nah, ini untuk pastikan teman-teman ingat ya, ini di bola warna biru, berarti kita ganti skornya aja bertambah 1. Skornya aja ini ganti ya. Terus kita kembali ke warna di spread bombs, sama kita taruh di backpack. Jadi backpack ini kita pindah scriptnya, ditata aja ya teman-teman. Terus skornya ini berkurang 3. 3. Nah, seperti ini kita tutup backpacknya. Nah, apabila kita jalankan, semuanya kan akan berjalan bersamaan. Nah, misalkan kita tambahkan tambah 2, tambah 2, tambah 1, kan nanti berkurang 3, seperti itu. Nah, untuk soundnya teman-teman bisa ganti macam-macam. Misalkan untuk bola kan tadi soundnya adalah pop, tapi misalkan untuk yang bom kita bisa ganti soundnya ya. Kita tambahkan dulu di sounds. Kita tambahkan sound yang sesuai. Nah, saya tambahkan pong ini aja. Kita tambahkan pong. Kita kembali ke code. Pastikan teman-teman ada di kode blok yang pom. Kita pilih pong. Seperti itu. Nah, coba kita play. Ketika menyentuh pong, seperti itu. Nah, tinggal mainkan sampai waktunya selesai. Jadi kayak semacam gamenya cepat-cepatan dapat skor berapa. Seperti itu. Seru juga sih sebenarnya. Nah, game selesai seperti itu. Nah, itu tadi permainan gamenya. Jadi teman-teman bisa coba. Terus kalau misalnya teman-teman masih punya kendala ataupun ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube-nya. Thank you.